bagaimana sih kita berinisiatif untuk jejaring komunitas. Jadi mereka ada komunitas untuk mendorong pengembangan ekonomi biru. Kan ada lagu yang lagi happening banget, terus loh ini menarik loh, kekasih itu bisa diartikan di situ adalah juga ibu bumi itu kekasih kita gitu kan. Halo rekan komunitas, selamat datang di podcast Communities Room dengan saya Izati Nisa bersama dua pembicara yang telah hadir di ruangan kali ini. Kita akan membahas lebih jauh mengenai Circular Economy Forum 2023 yang rangkaian acaranya sudah dilaksanakan sejak Juli lalu. Mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu ya kepada para narasumber kita. Selamat pagi Mbak Arda, Mbak Fitri. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu ya, mulai dari Mbak Fitri dulu, nanti Mbak Arda ke rekan komunitas. Halo, selamat pagi rekan komunitas. Perkenalkan, saya Fitri, di sini dari Divisi Program Circular Economy Forum 2023. Oke, saya lanjut sama dengan Mbak Fitri. Saya juga dari divisi program Circular Economy Forum 2023. Saya Arda Kesuma dan biasanya kawan-kawan saya memanggil saya Arda. Salam kenal dengan rekan-rekan komunitas. Oke, kita mungkin berbicara terlebih dahulu nih Mbak kepada Mbak Fitri. Ada di beberapa bulan belakangan ini kan PSPD sedang melakukan program yang namanya Circular Economy. Sebenarnya apa sih Circular Economy Forum 2023 itu? Oke, saya di sini akan menjelaskan sih ya, apa sih Circular Economy Forum itu. Circular Economy Forum itu salah satu program di PSPD. Dan untuk di tahun 2023, kita ada tema khusus nih, jadi agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2023 ini temanya adalah menguatkan tata kelola maritim yang berkelanjutan di Indonesia. Dan fokus utamanya PSPD ini adalah bagaimana sih kita berinisiatif untuk jejaring komunitas. Jadi mereka ada komunitas untuk mendorong pengembangan ekonomi biru. Jadi kami dari PSPD ada divisi khusus ya di situ, dan memang kami berinisiatif untuk melibatkan komunitas untuk pengembangan ekonomi biru. Dan selain itu kami saling bertukar kebijakan nih dan praktek baik dengan beberapa instansi, dengan beberapa tata kelola di pemerintahan, kemudian ada fasilitas kepentingan antara komunitas dan pemangku kebijakan. Selain itu, kami juga berencana untuk bagaimana mengembangkan ekonomi biru di kepentingan nasional, seperti itu. Baik, menarik sekali ya ternyata kegiatan dari CEF kali ini, dan konsepnya yang sekarang itu berfokus kepada ekonomi biru. Mungkin kita harus mengenal lagi nih, sebenarnya sih apa itu ekonomi biru. Silakan Mbak Arda untuk menjelaskan apa itu ekonomi biru. Ekonomi biru itu tentu sesuatu yang menurut kami semuanya adalah hal yang menarik, apalagi ketika itu dibicarakan di negara kepulauan seperti Indonesia gitu. Negara Indonesia ini kan punya garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan ekonomi biru tentu saja memiliki peran yang baik untuk pengembangan kemaritiman yang ada di Indonesia. Kalau kita bisa bilang nenek moyang kita dulu mungkin seorang pelaut gitu. Sering ada candaan seperti itu, dan memang karena tadi ya kita memiliki laut yang lebih luas daripada dengan daratannya, dan sebuah tata kelola yang baik tentang laut itu kesejahteraan dapat dimulai dari sana. Barangkali memang betul bahwa kesejahteraan di Indonesia dimulainya
dari lautan kita. Makanya ekonomi biru itu sendiri sebenarnya sudah menjadi gagasan global. Tapi di Indonesia yang negara maritim bisa dibilang juga justru ketinggalan gitu kan. Kita baru akan hangat membicarakan ekonomi biru itu di 2024 barangkali ya, karena katanya akan masuk di anggaran nasional. Itu difokuskan ekonomi biru itu baru di 2024. Makanya kita harus kawal itu agar tadi yang disampaikan oleh Mbak Fitri, pengaruh utamaan komunitas lokal itu benar-benar mendapat perhatian di tingkat nasional, bahkan di tingkatan global. Gampang saja, ekonomi biru itu mengenai tata kelola sebuah laut atau sumber daya yang ada di laut dengan cara yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu apa? Tentu saja berkelanjutan itu sumber dayanya dipastikan akan ada terus, bahkan sampai dengan generasi setelah kita gitu, anak cucu kita gitu. Karena tadi ya, kita meminjam bumi, bukan kita nanti ini akan memberikan bumi, tapi kita meminjam dan besok kita harus mengembalikan dalam keadaan yang baik, dan sumber pangan itu masih ada, sumber kehidupan itu masih ada, salah satunya di laut gitu. Oke. Jadi konsep ekonomi biru ini memang penting ya di Indonesia ternyata. Dan gimana sih Mbak untuk pengimplementasian ekonomi biru ini sendiri gitu, untuk tingkat masyarakat ataupun mungkin ada aktor-aktor lain yang terlibat, dan bagaimana sebenarnya ekonomi biru ini bisa diberdayakan untuk komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Iya, tentu kita juga, walaupun tadi gagasannya itu akan didorong ke tingkat nasional bahkan global, tapi kita harus tetap utamakan kepentingan komunitas yang ada di level akar rumput atau level lokal gitu kan. Dari PSPD, terlebih dari tim Circular Economy Forum 2023 ini, kita tentu melibatkan teman-teman yang ada di komunitas. Kita sudah berproses bersama komunitas UMKM, karena kalau kita bicara dengan ekonomi, itu berarti dengan komunitas UMKM, kemudian juga komunitas penggerak lingkungan hidup, dan beberapa lagi dari akademisi itu tentu saja, karena akademisi memiliki peran untuk membuat gagasan atau ide dan juga pengalaman yang dialami oleh teman-teman di komunitas ini menjadi lebih sistematis, dan untuk kepentingan mendorong ke sebuah kebijakan di situ membutuhkan peran akademisi, dan tentu saja kita akan dorong itu kepada pemangku kebijakan. Jadi banyak sekali yang terlibat di Circular Economy Forum ini, terlebih tadi ya untuk mengimplementasikan gagasan ekonomi biru dan mengutamakan kepentingan dari komunitas lokal. Ya, melanjut ya. Jadi di CEF ini itu ada beberapa program yang itu berkelanjutan. Jadi kita nggak cuma satu kali program udah selesai gitu, atau satu kali acara udah selesai gitu. Enggak, jadi kita ada beberapa program. Jadi pertama itu adalah kita mengadakan yang namanya kelas komunitas berdaya. Nah, itu kami sudah lakukan. Kemudian di bulan Oktober ini juga kami mengajak para komunitas nih. Jadi di sini ada yang namanya forum dialog komunitas. Jadi kita melibatkan komunitas-komunitas, terus kita berdialog apa sih permasalahan mereka yang dihadapi di lapangan. Dan selain itu nih, dari segi akademis itu kami ada call for paper yang berkaitan dengan tema besar tadi terkait dengan ekonomi biru. Jadi kita melibatkan dari pihak komunitas dan dari pihak universitas juga, dan udah ada beberapa yang sudah masuk dari beberapa universitas di Indonesia. Kemudian yang akan terlaksana itu ada simposium dan forum pembangunan nasional, kemudian ada International Policy Roundtable, kemudian ada untuk puncak acaranya itu adalah pasar komunitas ya Mbak. Nah, pasar komunitas ini kami melibatkan UMKM juga sebagai pelaku usaha. Kemudian ada yang terdekat banget itu adalah Rantai Komang. Nah, ini mungkin nanti Mbak Ada bisa lebih jelas lagi nih terkait dengan Rantai Komang gitu Mbak. Baik, berarti memang sudah panjang ya perjalanan CEF ini dari tahun 2023 kali ini. Dan yang paling terdekat ini ada Rantai Komang tadi. Mungkin kita bisa jelasin dulu kepada rekan komunitas, Rantai Komang ini kegiatan yang seperti apa dan melibatkan siapa aja gitu. Oke, itu
satu akronim ya sebenarnya, rantai Komang, resik pantai dan konservasi mangrove. Itu kita gagas sebagai salah satu ide untuk kampanye pelestarian alam. Jadi tadi kalau kita bicara sirkular ekonomi, itu adalah satu keseimbangan antara pengelolaan ekonomi, peningkatan ekonomi, dan juga kelestarian alam. Itu harus berjalan dengan seimbang. Salah satu yang harus kita lalui adalah dengan mengadakan kampanye lingkungan hidup di khususnya di pesisir, karena ini kita temanya sedang ekonomi biru, tapi tidak menutup kemungkinan nanti si rantai Komang ini akan berkembang lagi. Dari akronim tadi, resik pantai dan juga konservasi mangrove, itu baru akan dilakukan di CF kali ini. Jadi CF sudah berjalan 3 kali, dan ini tahun yang kedua 2023 akan kita sisipkan rantai Komang. Tidak menutup kemungkinan ini akan jadi satu program reguler yang ada entah nanti di PSPD ataupun di CF 2023 dan selanjutnya. Untuk rantai Komang itu sendiri, Komang itu memiliki arti kekasih ya. Kan ada lagu yang lagi happening banget. Terus loh, ini menarik loh. Kekasih itu bisa diartikan di situ adalah juga Ibu Bumi itu kekasih kita gitu kan. Jadi kita mau menyampaikan itu kepada rekan komunitas semuanya bahwa ada loh satu kekasih yang namanya itu Ibu Bumi, dan kita harus mengasihi Ibu Bumi. Setidaknya kita bersikap santun lah sama alam gitu. Rangkaian acaranya sendiri itu ada bersih pantai dan juga penanaman mangrove, dan kami mau mengenalkan bahwa mangrove itu bukan hanya mangrove sejati, tapi juga ada mangrove asosiasi. Makanya kami akan mengambil tempat itu bukan di area pertemuan antara muara sungai dan juga laut, tapi memang di pesisir yang full pasir. Karena ada jenis mangrove asosiasi, kami mengambil pandan laut gitu. Karena kembali lagi bicara soal ekonomi, pandan laut memiliki peran yang bagus terhadap peningkatan perekonomian warga di sekitar pesisir selatan di Yogyakarta. Jadi ada warga yang bergantung pada mata pencarian untuk mencari pandan, kemudian memotongnya dan dijemur untuk bahan baku pembuatan kerajinan tangan. Itu kenapa kita penting untuk mengenalkan konservasi pandan ini kepada publik, bahwa mangrove juga memungkinkan ditanam di area yang kata orang kering gitu. Itu yang konservasi mangrove-nya. Kemudian yang bersih pantainya, biasanya nih Mbak Zati, orang bersih pantai itu ngambilin sampah di laut, habis itu dipindahkan ke landfill. Tapi kita nggak akan seperti itu. Kita berkomitmen nih, CF berkomitmen seluruh peserta yang ikut bersih pantai harus bertanggung jawab sama sampahnya yang diambil di pantai. Jadi kami akan kerjasama dengan komunitas pengelola sampah, dan kami tidak akan menyerahkan sampahnya begitu saja ke komunitas itu, namanya Gardu Action, tapi kami akan melibatkan seluruh peserta untuk memilah sampahnya dan membuat sampahnya itu menjadi produk paving block dengan cara melelehkan seluruh sampah residu gitu. Karena problemnya sekarang ya, yang sampah itu selalu menumpuk dan disorotin, itu adalah karena sampah residu khususnya plastik itu tidak laku di industri daur ulang. Makanya kita akan bikin satu gagasan baru, bahwa ini ada ide dari level komunitas, ada ide mereka bikin paving block dari sampah yang tidak diterima oleh industri daur ulang, dan tapi ini komunitas ini kurang mendapat perhatian kan dari publik, masih pendananya masih mandiri, masih bertahannya dengan cara komunitas itu sendiri gitu. Kita akan dorong bahwa ini bisa loh diperhatikan oleh pemangku kebijakan, kemudian ini bisa loh direplikasi ke komunitas-komunitas yang lainnya. Seperti itu gagasannya. Jadi nanti rekan-rekan peserta rantai Komang itu akan ada penelitian kecil-kecilan, dan hasil penelitiannya itu salah satunya adalah jumlah sampah ada berapa, kemudian seberapa banyak bisa dibikin produk baru, kemudian setelah itu mengenai tadi pandannya juga ada beberapa catatan-catatan yang itu bisa didorong ke agenda yang pembangunan simposium atau dialog nasional di pembangunan nasional. Jadi gagasannya memang akan kita bawa, seluruh peserta akan melakukan wawancara kepada warga sebagai sampel, kemudian kita akan melanjutkan itu ke dialog
kebijakan publik. Oke, ternyata rangkaian rantai komang ini memang benar-benar kompleks dan sangat filosofis ya, rekan-rekan komunitas. Dan kita juga melihat sebenarnya rantai komang ini tidak hanya soal campaign, tapi juga bagian dari sebuah penelitian dan juga edukasi kepada masyarakat, bahkan juga partisipan nantinya yang bakalan ikut dengan rantai komang ini. Mungkin kita harus tahu dulu nih sebenarnya partisipan dari rantai komang ini siapa aja, dan kita bisa dapetin info rantai komang ini dari mana. Oke, rantai komang ini sebagian besar memang kita tujuannya untuk edukasi juga ya. Dan selain itu nanti akan dibawa ke program CEF selanjutnya terkait dengan Forum Pembangunan Nasional. Dan nanti akan di sini kita melibatkan mahasiswa. Sebagian besar pesertanya itu adalah mahasiswa dan bisa diakses di mana sih? Nah, itu bisa diakses di Instagram kita ya, Instagram CEF 2023. Nanti bisa dicek semuanya ya. Kemudian acaranya itu tanggal 4 November di 2023 di pesisir pantai selatan di Gardu Action. Nanti juga bisa cek juga di laman di IG-nya mereka juga, karena memang kami menggandeng komunitas di sana gitu untuk ikut terlibat juga. Jadi nanti di hasil penelitiannya itu nanti ada lembar action ya. Jadi kita peserta nggak cuma oke kita nanam udah selesai gitu, enggak. Jadi mahasiswa kita ajak untuk diskusi juga. Jadi kita ajak untuk diskusi, kita ajak untuk forum diskusi, kemudian ada itu tadi lembar action itu. Dari situ nanti kami akan membawa gagasannya itu di program selanjutnya. Jadi ada keterkaitan antar program yang nantinya dapat bermanfaat atau sesuai dengan tema besar kami, yaitu mewujudkan tata kelola maritim yang berkelanjutan, seperti itu. Oke, ternyata menarik banget ya rangkaian dari CEF ini dan rangkaian rantai komang yang memang sudah benar-benar disusun baik nih oleh panitia-panitianya. Mungkin dari Mbak Fitri dan Mbak Arda ada pesan-pesan kepada para rekan komunitas yang ingin disampaikan? Untuk rekan komunitas, jadi di CEF ini masih ada beberapa program nih yang belum berjalan, belum dijalankan. Jadi di sini kami mengajak rekan komunitas untuk bisa hadir atau terlibat dalam beberapa program rangkaian acara CEF 2023, yaitu kami masih ada pasar komunitas ini bulan Desember dan itu adalah puncak acaranya, dan kami melibatkan UMKM di situ. Kemudian ada dialog Forum Pembangunan Nasional yang akan diadakan oleh kita, lebih terlibat di ranah akademisi. Kemudian selain itu ada international workshop. Jadi buat rekan komunitas yang mau hadir di acara tersebut, yuk kita bisa mewujudkan tata kelola maritim yang berkelanjutan di Indonesia. Iya, mungkin kalau aku juga sama kayak Mbak Fitri, aku mengajak dan mengundang seluruh rekan-rekan komunitas untuk juga terlibat aktif di dalam agenda Circular Economy Forum ini. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Fitri, kami masih punya cukup banyak agenda yang perlu dijalankan dan melibatkan lebih banyak orang lagi. Jadi dengan keterlibatan rekan-rekan komunitas, kita sesungguhnya sedang mencoba membentuk satu jaringan untuk menyuarakan bahwa penting kita mengarus utamakan komunitas lokal di dalam sebuah pembangunan yang berkelanjutan, terlebih di ekonomi biru di tingkat nasional maupun global. Jadi peran atau keikutsertaan partisipasi seluruh rekan komunitas dan juga jaringan dari rekan-rekan komunitas semuanya, silahkan diajak, kita sama-sama menjalankan peran masing-masing ya melalui satu forum ini, Forum Circular Economy Forum 2023, dan harapannya tadi komunitas lokal mulai diperhatikan yang lebih porsinya di tingkat nasional maupun global.
Terima kasih Mbak Fitri, Mbak Arda sudah bersedia nih untuk berbincang-bincang di podcast kali ini, dan semoga banyak dari rekan-rekan komunitas yang nantinya bakal meramaikan CEF 2023 hingga Desember nanti. Oke, demikian obrolan kita pada pagi kali ini. Saya Izati Nisa. Saya Fitri Indria Jati. Dan saya Arda Kesuma. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.